Pun, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri Nayu. Marilah kita mulai acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dimulai. Marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, acara yang pertama adalah pemaparan dari Bapak Imam SPD yang berjudul Optimalisasi Kegiatan Pembelajaran untuk Mengatasi Lambat Belajar atau Slow Learner di kelas 2A SD Nayu tahun pelajaran 2024-2025. Kepada yang terhormat Bapak Imam SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang berkenan hadir dalam undangan saya dalam laporan orientasi hasil pelaporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya akan melaporkan hasil dari laporan saya yang pertama dengan judul optimalisasi kegiatan belajar untuk mengatasi siswa lambat belajar atau slow learner di kelas 2 SD Negeri Nayu Surakarta. Sebelum saya melanjutkan, saya izin memperkenalkan diri dulu. Di sini nama saya Imam SPD, NIP PK saya 1980 0731 2023 211001. Tempat tanggal lahir saya di Surakarta 31 Juli 1980. Untuk alamat rumah saya di Tegalrejo RT 02 RW 4 Jebres Surakarta. Di sini di jabatan P3K saya guru kelas di SD Nayu, guru kelas 2. Unit kerjanya di SD Negeri Nayu Kota Surakarta. Untuk orientasi ini saya dimentori oleh Ibu Dr. Nur Hidayah SPDI MPDI. Nah, selanjutnya dalam laporan seminar orientasi pengenalan P3K kali ini, latar belakang pelaksanaannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara. PNS P3K adalah warga negara yang memenuhi syarat diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Dari orientasi ini bertujuan adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kota dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak itu bernya itu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dari visi misi Kota Surakarta, ada pemerintah Kota Surakarta mempunyai visi dan misi.
dari visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun dari misi dari Kota Surakarta itu ada 7. Yang pertama, misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang misi yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Untuk visi Kota Surakarta yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Untuk misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Untuk misi yang ketujuh, dari Kota Surakarta mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, di sini pelaksanaan orientasi saya dilaksanakan di SD Negeri Melayu Surakarta, dan waktu pelaksanaan orientasi saya pada 16 Oktober sampai 21 Oktober, dan di laporan orientasi saya ini dimentori oleh Ibu Dr. Nur Hidayah SPD MPD. Dalam pelaporan ini saya menggunakan metode yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga pengamatan. Sebelum lanjut ke materi ke laporan, saya akan sedikit memaparkan profil SD Negeri Melayu yang di tempat saya membuat laporan orientasi. Di SD Negeri Melayu adalah satuan pendidikan yang berlokasi di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tepatnya di Jalan Kelut nomor 3 RT 01 RW 03 Kelurahan Joglo. Dari lokasi sekolah SD Negeri Melayu tidak berada di jalan raya, memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Fasilitas pembelajaran yang dilengkapi dengan perpustakaan, lapangan basket, lapangan badminton, aula dan halaman sekolah yang cukup luas, mampu mendukung siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Adapun visi dan misi dari SD Negeri Melayu Kota Surakarta adalah visinya adalah terwujudnya pendidikan dasar yang unggul dan bertumbuh pada peningkatan iman dan takwa, disiplin, ramah, sehat, kreatif, berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun misi dari SD Negeri Melayu ada 6. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam iman dan takwa. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang disiplin. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang ramah. Yang keempat, mewujudkan peserta didik yang sehat lahir dan batin. Yang kelima, mewujudkan peserta didik yang kreatif. Yang keenam, mewujudkan peserta didik yang berprestasi unggul. Dari tahapan kegiatan orientasi di SD Negeri, saya mengambil 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, merencanakan aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Yang kelima, melaksanakan evaluasi aktualisasi. Dari kelima
ini saya mendapatkan identifikasi isu, 3 identifikasi. Yang pertama, kurangnya optimal pembelajaran di kelas untuk siswa lambat belajar di slow learner. Yang kedua, sebagian siswa SD kelas 2 ada yang belum lancar membaca. Untuk yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran. Nah, dari isu ya, identifikasi isu yang 3 itu, saya isu yang dipilih kurang optimalnya pembelajaran di kelas untuk siswa lambat belajar atau slow learner di SD Melayu Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Dari isu yang dipilih ini akhirnya saya mengambil judul yang dipilih optimalisasi kegiatan pembelajaran untuk mengatasi siswa lambat belajar atau slow learner di kelas 2 SD Melayu Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Dari setelah judul yang dipilih, akhirnya saya merencanakan kegiatan jangka menengahnya ya. Yang pertama, saya mendiagnosis masalah siswa dengan melakukan tes diagnostik. Masalah yang rencana pertama ini dilakukan pada awal pembelajaran, misalnya anak-anak diberi tes. Setelah mendiagnosis masalah siswa tersebut dengan tes diagnostik, yang kedua akhirnya mengelompokkan siswa berdasar kemampuan. Dari tes itu dikelompokkan bagi siswa yang kurang dalam belajarnya atau kurang dalam belajar dan lambat belajarnya dipisahkan, dikelompokkan sendiri. Nah, untuk rencana yang ketiga, menyusun program untuk siswa yang lambat belajar atau slow learner. Dari program ini saya melakukan yang pertama melakukan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan mengatasi kesulitan belajar. Untuk selanjutnya, setelah melakukan bimbingan, memberi tambahan jam pelajaran kepada siswa yang lambat belajar. Untuk yang keenam, setelah memberi tambahan jam pelajaran, akhirnya melakukan pembimbingan dan pengajaran membaca dengan bantuan kartu huruf. Yang terakhir, melakukan pembimbingan dan pengajaran membaca dengan bantuan aplikasi. Dalam hal yang nomor 7 ini biasanya kita pakai aplikasi, tidak fokus pada satu aplikasi ya. Bisa kita cari dari referensi buku-buku yang lain, kita slide-kan di proyektor, anak-anak nanti bisa untuk membaca bersama, atau bisa bermain kartunya itu bisa kita pakai aplikasi yang baru-baru viral banyak ini ya. Dan untuk pemaparan saya sementara cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Udah, moga waktu saya kembalikan ke Bu. Terima kasih kepada Bapak Iman SPD yang telah memaparkan hasil laporannya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru berikutnya. Selanjutnya ada acara untuk sesi tanya jawab. Monggo yang bisa memberikan pertanyaan. Ya, dipersilakan Ibu Ari Kristiani. Saya mau bertanya dari paparan tadi, apa kendala yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan permasalahan slow learners? Terima kasih Bu Ari pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa kendala yang Bapak hadapi saat menyelesaikan permasalahan
bisa didampingi untuk kegiatan belajarnya. Selain membutuhkan waktu, yang kedua perlu dukungan dari keluarga juga. Seandainya anak itu di sekolah didampingi dengan niat yang tulus, tapi kalau dukungan di rumah dari keluarga tidak ada, insya Allah ya tidak akan berkembang. Gitu aja. Demikian Bu. Sudah puas dengan jawabannya Ibu Ari? Pertanyaan berikutnya ada lagi? Ya, monggo Bapak Indar, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Imam atas pemaparan materinya nih. Sangat luar biasa, sangat gamblang, sangat jelas. Kemudian saya ingin bertanya Pak Imam terkait kendala tadi yang disampaikan Bu Ari nih. Sudah disampaikan terkait kendala untuk mengatasi slow learner ini. Kira-kira solusi atau cara mengatasinya bagaimana Pak? Mungkin itu. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Endar pertanyaannya. Untuk mengatasi solusi kendala yang dihadapi di lapangan, biasanya saya atau guru itu nanti akan mengadakan komunikasi insentif kepada orang tua demi kemajuan anaknya. Satu itu. Kalau dari keluarga tidak ada komunikasi dan tidak ada dukungan, itu nanti anaknya juga akan sama saja tidak akan maju. Yang kedua, setelah ada komunikasi dengan orang tua, nanti secara bertahap atau berkala guru juga akan mendampingi, memberikan pendampingan kepada anak yang lambat belajar secara bertahap. Itu kalau anak yang kurang, benar-benar kurang, untuk pendampingannya itu memakan butuh waktu lama, tidak seketika jadi, karena semua itu lewat proses. Ya, demikian Pak Endar jawaban saya. Kita beri aplaus tepuk tangan. Masih ada pertanyaan? Ya, dipersilakan Ibu Sri Rezeki SPD. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Rencana kegiatan yang disampaikan Pak Imam sudah bagus. Saya hanya mau bertanya, titik fokus saya pada rencana ke-7, melakukan pembimbingan dan pengajaran membaca dengan bantuan aplikasi. Saya minta dijelaskan contoh secara spesifik aplikasi semacam apa yang bisa diterapkan untuk membantu siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cepi untuk pertanyaan tentang aplikasi. Untuk kemarin saya untuk aplikasi yang saya pakai, saya pernah memakai yang kemarin sudah disampaikan Bu Dewi waktu aplikasinya Wordwall bisa 1. Terus itu kalau aplikasi Wordwall itu nanti kita akan merencanakan dulu apa yang akan dibuat. Yang kedua, aplikasi saya memakai buku bacaan yang ada di Google. Saya ambil, terus saya bisa menampilkan sebenarnya. Contohnya seperti ini Ibu.
sini saya biasanya mengambil di buku bacaan, terus saya di flatkan. Saya di slide di layar lebar, terus dipakai proyektor. Nah, ini anak-anak dites untuk mengetes kegiatan yang membaca ini. Saya biasanya pakai itu saya pakai buka di buku edukatif kelas 1 sampai kelas 6. Di kelas 1 sampai kelas 6 itu ada beberapa tingkatan dari fase A, fase tingkat level 1 sampai dari huruf A, B, itu ada AB, BA, BA, BU, sampai huruf nyambung, nyanyi, itu ada. Saya biasanya memakai aplikasi seperti ini anak-anak untuk membaca. Jadi satu-satu, terutama itu saya fokuskan kepada anak yang benar-benar low. Tapi kalau anak-anak yang sudah mahir, ya mungkin itu untuk jenjang tahap berikutnya. Demikian Bu, jangan saya kalau saya mau maaf. Bagaimana Ibu Sri Rezeki SPD? Sudah bahas, tepuk tangan. Kita beri aplaus luar biasa ya, pemaparan dari Pak Imam dan tanggapan dari Bapak Ibu Guru SD Ngayu. Selanjutnya adalah masukan, saran, dan berbagai pertimbangan dari mentor Dr. Nur Hidayah SPDI MPDI yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dewi Kristiani SPD MPD. Kepada Ibu Dewi Kristiani SPD MPD dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Kita akan beri tepuk tangan dulu kepada Pak Imam. Luar biasa sekali untuk pemaparan dari laporan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Imam. Kami sebagai mentor mewakili Ibu Hidayah mengucapkan selamat atas pencapaian Mende sampai pada tahap seminar orientasi. Hal ini harus disyukuri karena tidak semua orang diberi karunia ini dari Tuhan Yang Maha Esa. Agar selalu menghayati dan mengimplementasikan 3 praktek 3K di sekolah, yaitu fungsi dirinya sebagai instruksional, edukasional, dan manajerial. Ya. Ini ada beberapa masukan dari kepada Bapak Imam, tapi sungguh luar biasa sekali, sudah bagus sekali untuk pemaparannya. Yang menjadi catatan nanti mungkin bisa direvisi, ya. Yang pertama, agar orientasi berdampak lebih baik, tanggal pelaksanaan bisa lebih diperpanjang, misalnya 2 kali lipat. Tadi kan untuk waktunya tanggal 16 sampai tanggal 21 Oktober, berarti itu kan 5 hari. Itu kalau bisa 2 kali lipatnya, berarti setidaknya minimal 10 hari seperti itu. Kemudian yang kedua, profil SDM Ngayu. Mungkin bisa diperlihatkan Mbak untuk profilnya. Profil SD Negeri Ngayu kalau bisa nanti diperbaiki, direvisi sedikit. Ini untuk lapangan badminton dan angka itu kan posisi untuk lapangannya itu tidak ada. Jadi kita Bapak Imam nanti diminta untuk menulis apa adanya saja. Jadi jangan ditambahi karena itu profil. Profil itu harus apa adanya seperti itu. Sehingga nanti diminta untuk menghapus untuk yang fasilitas aula dan lapangan badminton. Kemudian untuk selanjutnya untuk penulisan, ya. Untuk penulisan dari awal sampai akhir, kalau bisa untuk jenis fontnya itu disamakan. Biasanya kalau slide-nya dari 1 sampai 15 itu fontnya kan berbeda-beda.
format, halaman dan lain sebagainya itu sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi nanti tolong dengan bisa lihat di buku itu, jadi kalau menulis ilmiah, karya ilmiah itu nomornya itu apa, seperti itu penjelasan bisa tulis di situ. Samakan saja, bisa berbeda-beda. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya, ini mentor belum menerima bagian file yang menunjukkan bukti kegiatan aksi atau inovasi dari mente serta hasilnya. Tadi kan hanya tulisan. Nanti yang diharapkan mungkin bisa direvisi, ada gambar dokumentasinya. Jadi dari Pak Imam konsultasi ke Ibu, kemudian pelaksanaan di kelas, ya, itu nanti kalau bisa diikut sertakan biar memperkuat untuk hasilnya ini, supaya nanti orang yang membaca pun, oh ini hasilnya itu luar biasa, dibuktikan dengan dokumentasi seperti itu. Kemudian melengkapi laporan orientasi dengan dokumentasi kegiatan aksi, ya, serta hasilnya seperti itu. Kemudian kalau bisa di akhir laporan nanti disertakan dengan umpan balik dan refleksi, gitu ya. Jadi kalau umpan balik itu nanti pendapat dari murid seperti itu, kemudian untuk refleksinya itu nanti dari Bapak Iman sendiri, mungkin dari yang sudah dilakukan itu mungkin apa yang harus dilakukan tindak lanjutnya ke depannya, seperti itu. Itu ya. Ini sebagai masukan saja untuk tindak lanjut ke depan yang namanya anak mengatasi siswa lambat belajar atau slow learner, ya, itu lebih baiknya untuk penanganannya Bapak Iman bisa bekerja sama dengan LPDI, itu lembaga khusus untuk ABK, karena slow learner itu termasuk anak ABK yang perlu ditangani oleh lembaga. Karena kan kita sebagai guru itu kan, guru kelas itu ada banyak keterbatasan di situ. Itu di Bapak Imam nanti untuk tindak lanjutnya bisa kerjasama dengan lembaga LPDI. Terima kasih untuk semuanya. Ini apresiasi luar biasa untuk Pak Imam. Tepuk tangan sekali lagi pada Ibu. Luar biasa, sehingga nanti kedepannya ya, Pak Imam bisa sukses, lancar menyelesaikan laporan, dan kedepannya juga sukses lancar dalam pembelajaran di kelas. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mentor kita. Demikian masukan dan saran dari mentor Ibu Dewi Kristiani SPD MPD. Selanjutnya, acara optimalisasi kegiatan pembelajaran untuk mengatasi lambat belajar slow learner di kelas 2 SD Nayu tahun pelajaran 2024-2025 yang dipaparkan oleh Bapak Iman SPD sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.